Film dimulai dengan memperlihatkan Jung Suk kecil yang sedang makan siang. Di luar rumahnya, beberapa teman memanggilnya untuk diajak bermain. Akan tetapi, ayah Jung Suk yang merupakan seorang bos gangster dengan tegas menyuruhnya untuk menyelesaikan makannya terlebih dahulu. Setelah makan, Jung Suk pun pergi bersama teman-temannya ke rumah Jung Ho untuk menonton semacam VCD milik ibu Jung Ho yang ternyata saat diputar isinya adegan plus-plus. Selain VCD itu, ternyata Ibu Jung Ho juga mengkoleksi banyak majalah dewasa. Dan karena jiwa bisnis telah mendarah daging di diri mereka sejak dini, mereka pun menjual gambar-gambar wanita cukup kepada teman sebaya mereka. Dengan kehadiran Jung Suk yang selalu mengawasi tempat transaksi mereka, tidak ada satupun bocil yang berani melaporkan tindakan mereka itu. Setelah mendapatkan banyak uang, mereka berempat pergi ke sebuah toko Madura. Di sana, Dong Suk tampak tertarik dengan mainan pisau lalu bercanda dengan menusukkan pisau mainan itu ke Jung Suk. Mereka berempat kemudian pergi ke pelabuhan dan tiba-tiba Jung Suk dipanggil oleh rekan ayahnya yang sesama gangster. 야가 그냥 님 아들내미 준세상이야 이거. 육관행 이거. 가자. Sampai sini dapat kita simpulkan bahwa Jung Suk sudah terbiasa berhubungan dengan dunia gangster sejak kecil. 5 tahun kemudian, 4 sekawan itu tumbuh menjadi anak SMA. Seperti ABG pada umumnya, mereka pun mulai merasakan yang namanya cinta monyet. Di sebuah acara ospek, mereka terpana ketika melihat penampilan seorang gadis bernama Icha yang menyanyi dengan sangat merdu. Sang Tae sampai ketagihan mendengarkan suara sang biduan bahkan saat belajar. Keesokan harinya, ketika guru sedang menerangkan materi, Jung Ho yang duduk sendirian di bangku belakang malah sibuk memotong kupon. Saat guru menanyai satu persatu murid, dia berusaha menghindar tapi ujungnya kena juga. Karena tidak bisa menjawab, guru yang curiga sejak awal lantas menggeledah tas Jung Ho yang ternyata isinya alat-alat pertukangan. Kemudian, Jung Ho pun otomatis dihukum. Karena itu, Jung Ho dan yang lainnya pun diinspeksi oleh guru PK, yaitu Pak Samidi. Pak Samidi menginterogasi setiap anak dengan menanyakan pekerjaan orang tuanya. Hingga giliran Jung Suk yang ditanya, Jung Suk pun dengan jujur menjawab kalau ayahnya adalah seorang gangster. Tapi Pak Samidi malah tidak percaya dan merasa dipermainkan, sehingga semakin kalap menghajar Jung Suk. Jelas Jung Suk tidak terima dan jiwa gangsternya terluka, lantas Jung Suk membela diri. Pak Samidi yang terkaget-kaget dengan reaksi Jung Suk pun menanyakan kebenaran informasi itu kepada murid lain. Dari situ Pak Samidi tahu bahwa Jung Suk adalah ketua gangster sekolah dengan Dong Su sebagai wakilnya. Saat pulang sekolah, Jung Ho menggunakan kupon gratisannya untuk naik bus. Dia lalu mengajak Sang Tae ikut ke rumah Jung Suk karena ada Icha juga yang akan datang. Mendengar itu, Sang Tae pun mempersiapkan penampilan terbaiknya untuk bertemu sang pujaan hati. Di rumah Jung Suk, semua orang terkejut melihat kedatangan Sang Tae karena biasanya anak itu menghindari kegiatan anfaedah selain belajar. Jung Suk pun mulai memperkenalkan setiap personel Rainbow Band kepada Sang Tae, termasuk vokalisnya, yakni Icha. Melihat kecanggungan temannya itu, Jung Suk pun mengajak Sang Tae untuk tip-top. Jung Suk berkata jujur bahwa dia sedikit sensitif karena Sang Tae memilih datang hanya karena perempuan dan bukan karena sohib masa kecilnya. Dari sini akhirnya Jung Suk mencomblangkan Sang Tae dengan Icha. Dong Su yang juga menyukai Icha merasa tindakan Jung Suk tidak adil karena dia pengen dicomblangin juga sama Icha. Dan nanti siapa nih kok? Sementara di sisi lain, Icha yang tertarik dengan permainan gitarnya Sang Tae pun mulai menggodanya seperti cegil agresif. Udah, 친구하자. Keesokan harinya, Sang Tae bolos kelas demi bermain sepatu roda dengan Icha. Hingga tiba-tiba Icha yang sangat populer itu diganggu oleh preman sekolah. Sang Tae pun menjadi pahlawan dan menyelamatkan Icha. Namun karena dari kecil dia tidak pernah berkelahi, nyalinya pun ciut ketika preman itu menodongkan pisau cukur ke arahnya. Beruntung Jung Suk dan Dong Su datang yang membuat si preman seketika ketar-ketir. Baik, Baroma.
Sang Tae akhirnya berani memukuli geng preman sekolah itu karena dipantau oleh Jung Suk dan Dong Su. Malam harinya di jalan pulang mereka melihat si preman sekolah kembali berulah. Jung Ho yang merasa hebat pun menolong para gadis tersebut tetapi menarik Dong Su agar membantunya. Sedangkan di belakang Jung Suk menasihati Sang Tae agar ikut berani seperti Jung Ho karena dia tidak bisa menjaga teman-temannya selamanya. Memaducilo. 요즘을 지금 사이가 만나가 나야 돼. 그래야 되겠다. Rama Singkat cerita, keesokan harinya mereka nobar film di YouTube dengan seluruh siswa. Di tengah itu ada 2 siswa mengganggu pemandangan sehingga Dong Su si kepala sekolah langsung memarahinya. Sementara itu Sang Tae dan Jung Ho yang kebelat pipis bertemu dengan para preman di toilet. Gerombolan preman yang melihat kehadiran Sang Tae pun merasa ini adalah kesempatan bagus untuk balas dendam. Enggan melewatkan kesempatan, preman sekolah itu lantas mengeroyok Sang Tae dengan sangat brutal. Sedangkan Jung Ho yang berhasil kabur segera memberitahu temannya kalau Sang Tae sedang dikeroyok. Ketika Jung Suk berhasil menyelamatkan Sang Tae yang sudah babak belur tak disangka-sangka, seluruh siswa menyerang geng Jung Suk karena muak dengan geng Jung Suk yang dianggap berkuasa di sekolah. Mereka memblokir jalan keluar dan menyerang keempat pemuda tersebut. Sementara Jung Ho melindungi Sang Tae, Jung Suk dan Dong Su berjuang melawan serangan para murid. Sang Tae yang merasa bersalah atas kekacauan di sekolah pun berniat kabur ke Seoul dan mengajak Jung Suk bersamanya. Sedangkan di sisi lain, Dong Su yang sedang membantu pekerjaan ayahnya memandikan jenazah merasa marah dengan situasi. Apalagi saat memperlihatkan lebam di wajahnya kepada sang ayah, Dong Su merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia pun meninggalkan ayahnya lalu mengamuk di sekolah. Dari situ dia bertekad untuk keluar dari sekolah dan hidup di jalanan sebagai seorang gangster. Sementara itu, Jung Suk yang kaget dengan sikap Sang Tae mulai menasehatinya perihal keinginan untuk ikut menjadi gangster seperti Dong Su. Jung Suk merasa Sang Tae yang sangat baik itu memiliki jalan yang lebih bersinar daripada hidup menjadi gangster sepertinya. Nah, udah tahu saja. 3 tahun kemudian, Sang Tae dan Jung Ho kembali dari kuliah di Seoul langsung menemui Jung Suk. Namun, mereka dikagetkan oleh sosok yang membukakan pintu, yaitu Icha yang ternyata sekarang menjadi istrinya Jung Suk. Saat bertemu, Jung Suk merasa lebih kaget lagi karena Jung Suk sekarang menjadi pecandu dan Icha sering menjadi pelampiasan emosi Jung Suk yang tidak stabil akibat pengaruh pil koplo. Mengetahui kondisi temannya yang sangat memprihatinkan, Sang Tae lalu ngobrol dengan Icha. Dari Icha lah Sang Tae mengetahui bahwa Jung Suk menjadi pecandu semenjak ibunya meninggal. Dia kemudian kembali ke rumah Jung Suk dengan membelikan Jung Suk sebuah minuman dan udut. Jung Suk pun mulai menceritakan kehidupan gangsternya bersama Dong Su kepada 2 sahabatnya itu. Dan saking sayangnya Jung Suk dengan ibunya, Jung Suk bahkan meminta Sang Tae untuk menemaninya membeli kartu pos Natal untuk dikirimkan kepada almarhumah ibunya. Dengan tatapan penuh amarah dan penyesalan, Jung Suk juga menceritakan segala hal tentang mendiang ibunya kepada sahabatnya itu. Selang beberapa waktu setelah itu, tanpa sengaja Jung Suk mendengar ayahnya menyerahkan kekuasaan gangsternya kepada anak buahnya. Selain itu, dia juga mendengar curhatan ayahnya yang merasa sangat kecewa kepada Jung Suk dan tidak merekomendasikan Jung Suk untuk bekerja sebagai gangster karena kecanduannya. Mengetahui hal itu, Jung Suk merasa sangat marah dan lari meninggalkan ayahnya. Sementara itu, Dong Su yang telah menghabiskan masa tahanannya akhirnya dibebaskan. Di sisi lain, kini Jung Suk menemui bos gangsternya yang bernama Kit Lee untuk memberitahu bahwa dia akan berhenti mengikutinya dan membuat gengnya sendiri. Lalu, Jung Suk pun mendapat kenang-kenangan. Keroko. Ketika Jung Suk keluar, Dong Su justru masuk menjadi anak buah Kit Lee. Dong Su bahkan mendapat sambutan yang sangat meriah dari bosnya itu. Selang beberapa waktu kemudian, ayah Jung Suk meninggal dunia. Dong Su dan Jung Ho menghibur Jung Suk yang tampak sangat terpukul. Sedangkan Sang Tae hanya bisa menitipkan pesan bela sungkawa karena sedang wajib militer.
Setelah itu, Jung-suk kemudian berbincang dengan Dong-su, satu-satunya sahabatnya yang hidup di dunia yang sama dengannya, yaitu dunia gangster. Setelah mengetahui Dong-su kini bekerja dengan Kiplik, Jung-suk pun menasehati dan mengatakan bahwa yang diikuti Dong-su bukanlah gangster, melainkan kriminal yang menargetkan anak seusia mereka untuk dirusak masa depannya. Namun karena sudah lelah dengan kondisi ekonominya, Dong-su yang telah mantap dengan pilihannya itu pun pergi meninggalkan Jung-suk. Dan dari sinilah persahabatan mereka mulai retak. Awal dia harus kota. 6 tahun kemudian, Sang Tae dihadang segerombolan mobil yang ternyata adalah Jung-suk dan anak buahnya. Santai yang senang melihat sahabatnya itu telah sukses, lantas mengikutinya pergi ke tempat makan. Di sini mereka bercengkrama dan saling menceritakan kabar masing-masing hingga kedua anak buah Jung-suk melirik Sang Tae, seolah Sang Tae adalah ancaman. Setelah selesai makan, Jung-suk kemudian mengantar Sang Tae pulang dan tetap membiarkan kedua anak buahnya tadi duduk di bagasi mobil. Dong-su yang kini telah menjadi tangan kanannya Kiplik mulai terbiasa dengan cara-cara licik untuk menghancurkan musuh bisnis. Dia rela melakukan apapun demi kelancaran bisnisnya, seperti menggertak orang-orang yang mengganggu usaha mereka, termasuk pejabat. Kelicikan kelompok gangster Kiplik pun mulai berdampak pada bisnis yang dipimpin oleh Jung-suk. Hal ini membuat Jung-suk mendapatkan banyak keluhan dari perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengannya. Tangan kanan Jung-suk yang kesal dengan gengnya Kiplik karena sangat berambisi menguasai semuanya pun memberi saran kepada Jung-suk untuk menghabisi tangan kanan Kiplik, yaitu Dong-su. Namun karena Jung-suk sangat menghargai persahabatannya, dia tetap enggan menyakiti Dong-su meskipun telah berada di sisi lawannya. Besoknya, Jung-suk pergi menemui Dong-su di toko baju untuk mengundangnya reuni bersama teman-temannya yang lain. Tapi Dong-su tampak malas untuk ikut. Santai. Tiga orang yang bersahabat sejak masih ingusan pun melakukan reuni di tempat karaoke tanpa Dong-su. Setelah mendengar cerita dari kedua temannya, Sang Tae akhirnya memahami bahwa gelapnya dunia gangster memang mampu mengubah seseorang yang sangat mereka kenal dari kecil. Sedangkan Dong-su yang malam itu pulang menemui ayahnya terlihat sangat marah saat ayahnya menolak uang haram yang dia berikan. Dengan perasaan yang masih tidak bisa menerima keadaan ekonomi ayahnya, dia memaksa ayahnya untuk tetap menerima meskipun dengan kekerasan. Dan kini, polisi mulai diperintahkan untuk memberantas para gangster dengan mengikuti arahan dari Kiplik dan dibantu Dong-su. Dong-su yang mendapat laporan bahwa penyergapan berhasil kini tampak merenung sambil memandang laut. Dia teringat pertanyaan mereka saat kecil antara atlet renang dan penyu, siapa yang paling cepat berenang. Pertanyaan itu mengingatkannya akan Jung-suk yang dari kecil telah diberkahi privilege sebagai anak bos gangster. Sama persis dengan apa yang terjadi di Konoha, di mana anak pejabat dapat privilege sehingga dengan mudah duduk di bangku kekuasaan. Malamnya, Dong-su yang baru pulang tampak dipantau oleh 3 orang di dalam mobil. Mereka adalah anak buah Jung-suk yang tidak terima bosnya diserang. Hingga saat Dong-su sedang tidur, tiba-tiba dia dihajar oleh orang-orang itu tanpa sepengetahuan Jung-suk. Jung-suk Akan tetapi, kemampuan Dong-su sebagai tangan kanan gangster memang bukan isapan jempol belaka karena dia berhasil selamat dari penyergapan malam itu. Keesokan harinya, ketika Jung-suk sedang melatih anak buah barunya di tempat lain, Dong-su dan anak buahnya menyerbu markas Jung-suk. Dengan penuh emosi karena penyergapan di rumahnya, dia menyuruh seluruh anak buahnya untuk menghabisi setiap orang yang berada di sana sambil mencari keberadaan Jung-suk. Dan tangan kanan Jung-suk pun tewas akibat penyerangan Dong-su tersebut. Di upacara kematian sang tangan kanan, Jung-suk yang hadir pun melihat anak buahnya sangat berduka. Apalagi keluarga almarhum yang pastinya sangat terpukul. Hal itu menggoyahkan prinsip Jung-suk yang sangat menghargai pertemanan. Dia pun merencanakan balas dendam yang paling menyakitkan bagi dirinya sendiri karena dia harus membunuh sahabat baiknya sedari kecil. Jung-suk kemudian menulis surat untuk Sang Tae dan Jung-ho mengabarkan bahwa dia akan pergi ke Hawaii. Tahu kamu kan ada ya,
Pwede mong kang gaga, Salvatore. Setelah melewati penjagaan dan pemeriksaan yang sangat ketat, Junsu kini bertemu dengan Dongsu. Junsu mengajak Dongsu ke bandara untuk mengantar kepergian Sang Tae kembali ke Amerika. Namun, Dongsu tertawa sinis dan membahas pemakaman tangan kanan Junsu yang jelas-jelas dia sendiri yang membunuhnya. Melihat sikap bebal Dongsu, Junsu mencoba membujuknya untuk yang terakhir kali hingga akhirnya dia menyerah dan pergi meninggalkan tempat itu. Setelah kepergian Junsu, Dongsu mulai mencoba berdamai dengan egonya dan memutuskan untuk ikut pergi ke bandara. Namun ketika hendak memasuki mobilnya, dia malah diserang oleh anak buahnya yang ternyata anak buah Junsu juga. Dua tahun kemudian, Sang Tae mendatangi kediaman Jonghu dan di sana dia mendengar kabar Dongsu yang tewas dibunuh serta dugaan Jungsuklah sebagai dalang dari pembunuhan tersebut. Dia semakin kaget ketika mendengar insiden itu bertepatan dengan saat dia pergi kembali ke Amerika. Cerita Jonghu mengenai keanehan Junsuk sebelum dan sesaat ditangkap pun memperkuat firasat mereka bahwa Junsuk memang bersalah. Namun dalam hati kecil mereka berdua, mereka takut menerima kenyataan bahwa teman masa kecil mereka saling membunuh. Jonghu dan ayah Dongsu pun menemui Junsuk di penjara. Mereka berharap Junsuk dapat terbebas dari dugaan pembunuhan tersebut dan mendikte Junsuk supaya tidak mengaku di pengadilan. Namun, Junsuk hanya diam tanpa ekspresi berarti. Hingga saat persidangan, dia menjawab semuanya dengan jujur di depan hakim dan semua orang yang hadir di pengadilan. Esoknya, Sang Tae menemui Junsuk yang telah dinyatakan bersalah dalam pembunuhan Dongsu. Tak disangka-sangka, Junsuk meneteskan air mata ketika bertemu dengan Sang Tae. Kedua lelaki dewasa yang telah bersahabat dari kecil itu pun saling bertanya kabar. Karena waktu kunjungan hanya beberapa menit, setelah cukup dengan basa-basi, Sang Tae pun menanyakan alasan Junsuk membunuh Dongsu. Dan Junsuk pun hanya menjawab bahwa dia malu, hingga sipir pun menariknya untuk kembali ke sel. Sambil berderai air mata, Sang Tae kemudian berjanji akan datang menjenguk Junsuk setiap bulan. Setelah